Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pada saat ini mari kita meluangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui renungan yang kita akan renungkan pada saat ini. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada saat ini kami boleh mengucap syukur atas berkat-Mu. Dan kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan penuhi dengan damai sejahtera. Bapa di sorga, kiranya Engkau mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, renungan kita pada saat ini saya ambil dari buku Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai ayat 15. Di dalam buku Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15 ini berisi tentang bagaimana Tuhan mau memanggil Gideon untuk menjadi alatnya, di mana Tuhan akan mengutus Gideon untuk pergi melawan orang-orang Midian. Dan kita tahu di zaman hakim-hakim ini, ya, di sana juga ada seorang nabiah, Deborah. Kalau kita membaca sebelum daripada kisah ini. Tetapi saya hanya akan mengambil sebuah perikop cerita tentang bagaimana Tuhan memanggil Gideon untuk melawan Midian. Dan ini kelihatannya tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa pada saat itu sudah sekian tahun, kurang lebih 7 tahun, kelihatannya Allah membiarkan orang-orang atau umat-umat pilihannya ini tertindas oleh orang-orang Midian. Jadi kalau dia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berasal dari kaum yang paling kecil dari suku Manase, dan dia seorang anak yang paling muda di dalam rumahnya. Kalau kita membaca di dalam buku Hakim-Hakim 6 ayat 15, kelihatannya itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal Tuhan menyuruhnya untuk melawan orang-orang Midian yang pada waktu itu menguasai umat-umat pilihan Tuhan. Dan kalau kita melihat, dia katakan, gimana mungkin saya mau melawan? Saya ini dari suku yang paling kecil, saya paling muda. Dan biasanya dalam hal ini muncul sebuah keraguan. Muncul juga sebuah ketakutan. Kira-kira saya mampu enggak untuk melawan orang-orang Midian? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam hati daripada Gideon. Sudah sukunya kecil, orang muda, ya, paling muda di dalam keluarganya. Dan kalau kita melihat panggilan kepada Musa juga demikian ketika dia dipanggil. Dia ada muncul keraguan untuk membawa bangsanya untuk keluar dari Mesir. Ini juga terjadi kepada Gideon. Dari sisi pengalaman, dia tidak punya pengalaman untuk membawa orang-orang untuk melawan bangsa Midian. Karena selama 7 tahun Tuhan membiarkan orang Midian ini merampok, menjarah orang-orang Israel. Orang-orang Israel sampai melarat. Kelihatannya tidak ada lagi pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai bangsanya. Jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Itu pertanyaan daripada Gideon. Kelihatannya Tuhan sudah membuang kami kalau kita membaca di ayat yang ke-13. Hakim-Hakim 6 ayat 13. Itulah sebabnya alasan Gideon, maka Tuhan perlu memberikan kekuatan kepada anak muda ini dengan janji penyertaannya. Dan kalau kita membahas selanjutnya cerita ini, akhirnya Gideon diyakinkan. Dan ketika Gideon meminta tanda bahwa Tuhan akan menyertainya, maka Tuhan memberikan tanda itu. Bahwa Tuhan meyakinkan dia, Tuhan akan menyertai. Dan kita bisa tahu di akhir cerita bahwa Gideon ini
membawa orang-orangnya yang dari sisi jumlah tidak begitu banyak, tapi mereka bisa mengalahkan Midian. Saudara-saudaraku, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa tarik saat ini? Orang-orang muda di gereja, mungkin engkau berpikir ketika gereja ini membutuhkan saudara, ketika Tuhan memerlukan saudara untuk terlibat di dalam penginjilan melalui saudara. Saudara akan menjadi alat Tuhan. Mungkin juga kita ragu dengan alasan saya masih muda, saya belum punya pengalaman, dan yang lain sebagainya. Tetapi percayalah saudara bahwa sebagaimana Tuhan memanggil Gideon, Tuhan juga memanggil saudara-saudara, rekan-rekan orang muda untuk terlibat di dalam pelayanan pekerjaannya. Apakah Tuhan pasti akan menyertai? Pasti Tuhan akan menyertai. Karena ini juga yang menjadi pertanyaan Gideon. Selama ini kelihatannya Tuhan tidak memimpin bangsa ini karena Midian merampok Israel sudah 7 tahun, kelihatannya Tuhan tidak menyertai. Tetapi dia mendapat sebuah kepastian bahwa dia disertai. Ada keterbatasan kita, ada kelemahan kita. Di situasi ini ada keterbatasan-keterbatasan kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan akan memberikan mujizatnya bila mana kita mau diutus oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan sebagai juru kabarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.